PPATK sudah mengingatkan saya, Pak Teten hati-hati itu, koperasi itu jadi tempat menyimpan pencucian uang. Ya, jadi uang haram ditaruh di koperasi, uang narkoba ditaruh di koperasi simpan pinjam. Bahkan OECD memprediksi setelah September itu separuh dari UMKM ini akan gulung tikar. Nah, mudah-mudahan aja keliru. Uang yang 124 triliun itu ada di Kementerian Koperasi. Ya, jadi saya banyak ditagih, Pak Teten kapan dibagikan? Nah, ini semua lewat mekanisme perbankan, lewat mekanisme lembaga pembiayaan formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, Pak Abdul Hamid yang saya hormati, beberapa kali ke istana saya dampingi waktu itu, masih di istana saya. Iya. Lalu Pak Abdullah Yazid, Ketua Pengurus KSPPS BMT Bus. Nah, ini bus gede Pak kalau bus. Nah. Bapak Kepala Dinas Indag Kopkum Kabupaten Rembang, Pak Aksanuddin, Pak Dandim, juga yang terhormat. Bersama saya juga ada Pak Supomo, Dirut LPDB, juga ada Pak Arif Rahman Hakim, Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia, lalu ada Pak Rijada Manik, staf khusus, ada Ibu Emma juga, ini dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jateng. Pertama-tama saya terima kasih, ini sudah disambut luar biasa. Saya merasa terhormat. Nah, yang kedua, ini pandemi COVID-19 ini memang memberikan dampak yang begitu besar, baik dampak kesehatan, ekonomi maupun sosial, terutama kepada koperasi dan UMKM. Tapi ini memang bukan fenomena Indonesia, ini fenomena dunia. Nah, berbeda dengan tahun 98, tahun 98 itu ketika krisis finansial, itu hanya Indonesia, ya, bahkan hanya yang gede-gede, ya, yang gede-gede tumbang. Justru penyelamat ekonomi nasional waktu itu justru UMKM. Saat itu tercatat ekspornya pun naik sampai 350%. Dan dengan nilai kurs waktu itu dolar dengan rupiah yang begitu tajam, banyak yang tiba-tiba kaya raya, terutama yang ekspor hasil-hasil alam, ya, komoditi primer. Nah, hari ini yang terdampak justru UMKM. Bahkan OECD memprediksi setelah September itu separuh dari UMKM ini akan gulung tikar. Nah, mudah-mudahan aja keliru, ya. Nah, pemerintah sudah mencoba membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional dari dua sisi. Ya, satu dari sisi masalah sosial, kita menggelontorkan begitu banyak program sosial, dan yang kedua ini program untuk membantu meringankan pembiayaan koperasi dan UMKM. Kita tahu banyak UMKM yang pendapatannya menurun, bahkan sudah banyak yang tidak bisa berusaha sehingga mengalami kendala atau masalah untuk membayar cicilan atau angsuran baik ke koperasi simpan pinjam maupun ke pihak bank. Nah, ini yang pertama kita mau address dulu. Kita punya program penundaan cicilan selama 6 bulan dengan subsidi bunga dari kita, ya. Lalu ada pembiayaan baru yang lebih murah. Nah, pajak dihapuskan. Tapi ini banyak yang salah, seolah-olah uang yang 124 triliun itu ada di Kementerian Koperasi. Ya, jadi saya banyak ditagih, Pak Teten kapan dibagikan?
Nah ini semua lewat mekanisme perbankan, lewat mekanisme lembaga pembiayaan formal. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk penghapusan pajak itu ada 2,4 triliun alokasinya, itu harus UMKM-nya yang harus mengajukan ke kantor pajak. Nah, banyak yang takut Pak, takut diperiksa pajaknya. Nah, saya udah dapat komitmen dari Dirjen Pajak, ini tidak akan diperiksa. Jadi silahkan ajukan supaya tahun ini tidak harus membayar pajak, karena disubsidi oleh pemerintah. Nah yang kedua, ini juga pemerintah menyediakan pinjaman baru bagi UMKM dan koperasi. Nah itu harus segera mengajukan. Ya, jadi tidak akan datang sendiri. Ya, jadi ini harus mengajukan ke bank maupun ke lembaga yang lain. Yang langsung dengan saya itu adalah yang untuk dana modal kerja untuk membantu koperasi. Ya. Nah hari ini kita datang ke sini Pak Kiai, ini untuk memastikan program relaksasi untuk koperasi sudah berjalan. Nah saya tanya Pak Pomo yang menjadi mitra LPDB ini sekarang koperasi ada 40. Nah Pak Pomo sudah menjamin itu 100% sudah masuk program restrukturisasi. Artinya menunda cicilannya selama 6 bulan ya sampai 1 tahun. BMT Bus ini kan pinjaman 40 miliar ya dulu, masih ada cicilan kan Pak. Nah itu nanti cicilan sisanya masih kita relaksasi berapa bulan? 6 bulan. Nah tapi kita juga bisa top up Pak. Jadi boleh mengajukan pinjaman baru yang dengan bunga 3%. Ya jadi ini mudah-mudahan dengan 2 program ini bisa sedikit membantu meringankan masalah keuangan koperasi dan UMKM. Nah kenapa penting UMKM ini dan koperasi kita beri stimulus? Karena di tengah krisis ekonomi yang berat saat ini, dan bukan hanya Indonesia tapi dunia, memang harapan kita satu-satunya kepada koperasi dan UMKM. Sebab kalau usaha besar, para konglomerat itu, kalau lagi krisis seperti ini, mereka pasti menunda dulu investasi. Yang tadi mau bangun pabrik akan tunda dulu. Ya, nah, mereka kenapa tunda? Mereka uangnya banyak, bisnisnya banyak, tabungan pribadinya juga banyak. Tapi kalau UMKM dan koperasi, dapur kan mesti terus ngebul, untung dikit juga tidak apa-apa. Ya, bahkan tenaga kerja karena biasanya dikerjakan oleh anggota keluarga, ya, dikerjakan sendiri dan anggota keluarga, maka ya ini upah kerja itu kan jarang dihitung. Ya, yang penting bisa punya aktivitas, bisa menghidupi keluarga, untung nggak jadi soal, yang berjalan. Nah karena itu dinamisator ekonomi itu justru ada di UMKM dan koperasi. Ini yang saya sampaikan ke Pak Presiden. Jadi Pak Presiden berharap betul memang ini segera dana stimulus ekonomi ini berjalan. Nah alhamdulillah kita targetkan lah sampai September ini 100% dana regulasi dana stimulus untuk koperasi ini sudah berjalan. Jadi saya berharap betul nanti dari koperasi yang menjadi mitra LPDB juga ikut merelaksasi juga ke para, ya pasti sudah, kepada para anggota yang berapa persen Pak yang minta relaksasi? 30 ada? 30-an? Ya hampir rata-rata segitu. Jadi kita relaksasi semua, nanti kita top up Pak ya. Nah kira-kira begitu ya. Nah yang ketiga, ini saya punya cita-cita loh Pak Yazid. Saya ini punya cita-cita dan ini saya sudah berbisik kepada Pak Jokowi. Ini belum jadi kebijakan. Kita tuh ingin
ke depan pembiayaan untuk koperasi dan UMKM itu lebih mudah dan lebih murah, lebih ramah lah begitu ya. Karena UMKM dan koperasi nggak bisa disamakan dengan korporasi besar. Ya, kalau masih modelnya disamakan dengan bisnis besar, ya kemampuannya pasti berbeda. Ya, ini kita harus pikirkan. Nah, itu bagaimana nanti konsepnya kita lagi godok. Tapi kami ingin koperasi ini juga menjadi bagian dari sistem pembiayaan untuk UMKM itu. Karena saat ini UMKM yang sudah terhubung dengan perbankan itu ada ke lembaga pembiayaan, perbankan, BPR Syariah, itu total udah ada 60,66 juta. Jadi kalau statistik UMKM itu 64 juta, ini yang sudah terhubung kepada lembaga pembiayaan sudah 60,66 juta. Ini cukup bagus. Tapi kami menyadari masih banyak yang belum terhubung kepada lembaga pembiayaan formal. Nah, kenapa penting terhubung dengan lembaga pembiayaan formal? Dari semua studi termasuk Bank Dunia, dari pengalaman di banyak negara, UMKM yang bisa tumbuh, berkembang, naik kelas, itu UMKM yang sudah terhubung ke lembaga pembiayaan dan perpajakan. Sederhana saja kan, kalau misalnya sudah terhubung kepada BMT Bus, itu pastikan UMKM-nya dibina. Paling tidak pembukuannya benar, manajemen atau literasi keuangannya benar, sehingga dia bisa siap mengembangkan usahanya dan lain sebagainya. Kalau selamanya nggak bankable, siapa yang mau bicara? Jadi penting. Nah, ini kita harus dorong semua untuk masuk ke lembaga pembiayaan formal. Nah, inilah karena itu maka dalam pemberian bantuan modal kerja yang baru juga kita ingin dorong mereka buka rekening supaya kita bisa ini. Teruskan ada. Ya. Nah, kita ingin juga nanti standar pembiayaan di koperasi simpan pinjam termasuk BMT Syariah ini juga tidak boleh kalah dengan industri perbankan. Karena kita harapkan sebenarnya kalau orang menyimpan di koperasi sama amannya dengan menyimpan di bank, ini banyak investor yang bisa naruh di koperasi. Ya. Nah, karena itu kita mau beresin juga LPS-nya, ya, lembaga penjamin simpanan. Kalau yang gede-gede kan dijamin. Kalau yang kecil kok enggak gitu kan. Nah, ini kita harus pikirkan. Lalu juga lembaga pengawasannya. Nah, sekarang ini maaf saja, jadi saya tuh melihat kalau ke koperasi itu orang tidak terlalu percaya gitu. Nah, karena standar pengawasannya di bawah bank, tidak ada penjaminan. Nah, ini kita harus sama-sama bangun ini. Betul koperasi itu berbeda dengan korporasi. Tapi kalau standarnya nggak boleh kalah. Karena nanti investor yang nyimpen duit lagi-lagi ke industri perbankan. Nah, kalau seperti itu, maka nanti gap antara usaha kecil dan usaha besar itu akan makin jauh. Nah, belakangan mulai muncul koperasi simpan pinjam yang gagal bayar. Saya mengkategorikannya pengusaha koperasi, ya, karena sebenarnya ini berbeda lah. Nah, kita khawatir juga kalau misalnya koperasi karena sistem pengawasannya lemah, yang nyimpen uang di koperasi itu tidak harus mendisklosur dari mana asal usul uangnya atau KYC-nya tidak ada. PPATK sudah mengingatkan saya, Pak Teten hati-hati itu, koperasi itu jadi tempat menyimpan pencucian uang. Ya, jadi uang haram ditaruh di koperasi, uang narkoba ditaruh di koperasi simpan pinjam.
Lama-lama nanti koperasi dipakai melakukan kejahatan. Rusak lagi nama koperasi itu. Nah, ini saya sekarang makanya pembukaan kan cabang-cabang baru. Ini mohon maaf lagi saya bakukan dulu. Ya, kita mau perbaiki dulu sistem pengawasannya, karena sekarang yang mengawasinya itu levelnya di ASDEP. Ya, kalau kita bandingkan dengan sistem pengawasannya OJK, wah jauh standarnya. Nah, padahal sekarang koperasi kan bisa besar. Nah, kalau kita tidak memperbaiki segera standar pengawasan, penjaminan, koperasi nggak akan berkembang, Pak. Jadi ini kita harus bangun. Koperasi harus simpan pinjam, koperasi ini harus kita desain bisa besar, bisa melebihi korporasi seperti koperasi di luar negeri. Ya, koperasi susu terbesar itu Fonterra di New Zealand, itu raksasa. Rabobank itu kan koperasi. Nah, ya di Belanda. Dan semua industri pertanian di Belanda itu koperasi badan hukumnya itu. Di Amerika di mana juga, di Australia gandum juga koperasi. Nah, tapi ekosistemnya dibangun memang memungkinkan koperasi itu besar. Nah, itu tadi kan kalau koperasi yang nyimpan orang susah, yang minjem orang susah. Kalau hanya berputar di situ, tidak ada investasi, kapan besarnya kan begitu. Investasi pemerintah mungkin seperti lewat LPDB kan terbatas, ya. Nah, kita harus buka investor dari luar. Yang paling penting investor gede masuk ke koperasi, uangnya dipakai ke bawah memperkuat pembiayaan rakyat. Bukan sebaliknya, seperti yang macet sekarang. Ngumpulin duit dari orang susah, dipakai investasi membiayai industri besar. Itu yang keliru. Nah, ini yang kita sama-sama kita bangun gerakan ini, Pak Yazid ya. Saya ke depan kira-kira seperti itu. Nah, tapi sebagai antara, kalau nanti kita bagus exercise kami dengan LPDB, di mana koperasi simpan pinjam ini termasuk BMT bisa menjadi penyalur pembiayaan pemerintah untuk UMKM, ini bisa jadi momentum untuk kita memperbesar lembaga-lembaga keuangan rakyat seperti BMT, koperasi simpan pinjam. Nah, saat ini yang paling bagus itu kan Pak Presiden selalu memuji pembiayaan yang untuk ultramikro lewat PNM, Pak, program Mekar, ya. Itu bunga, nah cuma bunganya mahal. Itu kan seperti Grameen Bank, prakteknya seperti Grameen Bank. Saya kenal dengan Pak Muhammad Yunus, sama-sama penerima Ramon Magsaysay Award, cuma beda aja. Nah, PNM juga sama dengan Grameen Bank, cuma bunganya terlalu berat. Nah, saya tanya kalau LPDB kalau menyalurkan pembiayaan untuk UMKM kerjasama dengan syariah, bagi hasilnya bisa nggak sampai ke rakyat ke 12%? Katanya bisa. Wah, ini kan bisa alternatif. Kalau tadi PNM dianggap sukses 24% bunganya, kalau lewat BMT, lewat koperasi syariah bisa 12%, wah ini kita harus dorong ke Presiden, udah lewat koperasi saja gitu, sehingga nanti urusan pembinaannya dilakukan oleh koperasinya kepada ini. Jadi lebih murah. Nah, ini saya kira penting ke depan. Jadi kalau memang nanti nah karena itu perlu exercise nih Pak Pomo. Jadi kalau BMT Bus minta lebih besar dari sekarang, kasih Pak, ya kasih. Kita harus memperkuat lembaga yang sudah terbukti sehat dan bisa membesarkan UMKM. Jangan usah ragu-ragu, ya. Jadi insya Allah Pak ya, nanti cubit Pak cabut Pak ini kalau Pak. Karena ini perintah Presiden Pak. Saya kan pelaksana aja. Nah, jadi ke depan kalau misalnya BMT Bus ini sukses sebagai model menjadi penyalur pembiayaan kepada UMKM, nah nanti semua saluran itu saya mau minta ke Pak Presiden udah lewat koperasi saja, ya. Karena itu dengan begitu kita bisa memperbesar koperasi.
Nanti UMKM-nya kan juga akan gabung menjadi anggota koperasi supaya bisa dapat pembiayaan. Jadi dengan begitu nanti semua terlembaga. Ya, kelembagaan ekonomi petani itu mulai kita tata lewat pendekatan pembiayaan dulu. Ya. Nah, kita harapkan semua terhubung kepada lembaga pembiayaan formal, bukan hanya perbankan tapi juga ke BMT, ke koperasi simpan pinjam. Nah, ini yang mungkin harapan-harapan kami, insya Allah kita coba sama-sama bangun sehingga dengan begitu cita-cita harapan kita bahwa koperasi menjadi sokok guru ekonomi nasional bisa kita wujudkan. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tambahan, saya ada lupa sedikit aja pesan dari Pak Presiden supaya nanti yang penyaluran pembiayaan itu lebih banyak ke sektor pertanian, sektor kelautan. Nah, kita kenapa di situ? Ini sektor kelautan itu kekayaan alam kita yang paling melimpah. Jadi kalau koperasi UMKM mengambil usaha di sektor kelautan, di sektor pengolahan pertanian, bisnisnya bisa besar. Ya, bisnisnya bisa besar. Dan sampai sekarang di sektor kelautan itu mulai dari rumput laut sampai ikan tuna, ikan lobster itu yang terlibat itu baru 96% usaha kecil dan menengah. Jadi opportunity atau kesempatan bisnis untuk berkembang UMKM masih besar. Saya kira di Rembang, Pati ini potensi untuk mengembangkan sektor ini juga banyak. Tadi pertanian baru 20% ya Pak. Kerajinan, nah itu. Jadi ini yang Pak Presiden harapkan koperasi di sektor produksi ini berkembang, ya. Nanti makanya mungkin nanti anggota dari BMT Bus juga yang di sektor itu mohon porsinya diperbesar, ya. Nanti supaya berkembang ekonomi rakyatnya, baik yang pengrajin batik, pengrajin furniture, kayu, garam, pengolah ikan asin, kalau bisa nanti kita bisa membuat jaringan distribusi ikan beku lewat cold storage dan lain sebagainya. Nah itu kita fokuskan di situ supaya betul-betul ekonomi UMKM itu tidak tergantung kepada industri besar. Kalau perdagangan kan sangat tergantung kepada industri besar. Maaf saja, jadi nanti kita biayain jalur distribusi industri besar, gitu. Padahal yang kita bangun itu kan sebenarnya ekonomi rakyat, ya, bukan sebaliknya. Barangkali itu saya berkali-kali ditekankan oleh Pak Presiden supaya mendorong tumbuhnya UMKM di sektor real, di sektor produksi, dan koperasi simpan pinjam dan BMT bisa berperan penting untuk menumbuhkan sektor-sektor real, sektor-sektor produksi tadi. Itu saja Pak Jajid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau matur Pak, tambahan Pak. Jadi